Malam, Pak. Malam, malam Pak, malam. Ya, sambil menunggu yang lain mungkin bisa kita mulai diskusi Malam, malam ini. Pak. Malam, Prof. Ya, selamat malam. Nah, kali ini eh, kita akan bicara mengenai dua hal yang mungkin saat ini sangat berkaitan dengan kita semua. Ini proses kedua-duanya ini sekarang menjadi eh, hal yang terlibat di dalam pemanfaatan sumber daya alam. Yaitu yang pertama pembangunan atau produksi pemanfaatan, dan yang kedua adalah conservation, konservasi. Ini dua terminologi yang sekarang mulai banyak ya, dibahas dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber daya alam. Kalau kita melihat nanti di uh, search di pustaka-pustaka gitu, dua terminologi ini memang juga sudah merupakan dua hal yang sejak lama menjadi uh, pertanyaan, ya, menjadi perhatian, terutama yang ada hubungannya dengan pertama kali adalah public land, tanah-tanah negara. Kita lihat nanti perkembangan-perkembangan sejak awal yang mungkin bisa digunakan untuk pembelajaran, yaitu yang terjadi di Amerika pada saat eh, apa namanya eh, settlement di sana dimulai, kemudian terbentuk pemerintahan, sehingga di dalam public land atau negara itu eh, untuk kepentingan-kepentingan masyarakat dan kepentingan kepentingan negara itu lalu ada dua hal. Yang pertama adalah memang semua sumber daya yang ada di sana itu harus dimanfaatkan. Tetapi pada saat yang sama, kelompok-kelompok konservasionis itu juga mempunyai konsep yang eh, menyatakan bahwa sumber daya alam itu harus dilindungi. Nah, itu demikian eh, ketatnya pemahaman masing-masing sehingga dua hal ini menjadi eh, pembicaraan. Di satu pihak melihatnya sebagai kontroversi, satu dengan yang lain itu berlawanan, sehingga ya mereka lalu berpegang pada pengertian yang sangat rigid seperti itu. Jadi kalau konservasi itu difahami sebagai melindungi sumber daya. Nah, ini nanti di dalam perkembangan awalnya yang disebut melindungi itu juga ada restriction, jadi ada pembatasan. Jadi tidak saja melindungi, tapi sekaligus ada restriction, pembatasan atau bahkan pelarangan-pelarangan. Nah, sementara pemanfaatan sumber daya itu sendiri ya merupakan satu kebutuhan yang tidak bisa tidak harus dilakukan pada saat-saat awal di mana perkembangan-perkembangan masyarakat di settlement itu harus dilakukan. Nah, sehingga demikian pemahaman yang
cukup ketat ini menimbulkan kontroversi di antara conservation and development atau production itu memang pada awal-awalnya merupakan kontroversi dan menjadi perdebatan juga yang berkepanjangan. Dan itu cukup lama waktunya. Sementara pemanfaatan sumber daya alam dilakukan, sementara kelompok-kelompok konservasionis itu lalu juga uh, selalu mengetengahkan bahwa sumber daya alam itu harus dilindungi. Memang pertanyaannya adalah sejak awal itu apakah konservasi atau conservation and development itu bisa dilakukan bersama. Apakah bisa go hand in hand istilahnya pada saat itu. Ini lalu perkembangannya juga cukup lama dan implementasinya juga sangat bervariasi. Sehingga pada saat belum diperoleh solusi, maka dilakukan apa yang disebut dengan alokasi. Jadi ada sumber daya alam itu kemudian dialokasikan. Ada yang digunakan untuk conservation, ada yang digunakan untuk eksploitasi atau produksi. Sehingga lahirlah apa yang disebut misalnya dengan apa uh, conservation reserve, natural reserve, ya, perlindungan alam, dan kemudian juga lalu sumber-sumber daya yang dimanfaatkan. Awal dari uh, solusi yang seperti ini ternyata juga tidak serta-merta lalu diselesaikan sampai pada solusi yang boleh dikatakan win-win lama. Jadi kalau kita lihat sekarang di banyak negara itu masih melakukan itu. Di Indonesia saja sekarang misalnya kalau kita bicara sumber daya alam itu karena ini berada di public land, itu adalah kawasan-kawasan hutan misalnya, di mana sumber daya alam berada di situ. Sehingga kalau itu dialokasikan, ya kita kenal dengan kawasan-kawasan yang dilindungi sekarang ini. Banyak bentuknya. Kita sudah tahu juga, sudah kenal juga di Indonesia itu. Hutan-hutan konservasi, dan itu pada pengertian awalnya memang adalah konservasi yang hubungannya dengan proteksi dan restriction. Jadi kalau kita lihat itu perkembangan awalnya bahwa di dalam conservation itu boleh dikatakan do nothing. Jadi melarang apapun tindakan yang ada di kawasan natural reserve itu. Dan sekarang itu masih apa namanya, nuansa itu masih ada. Jadi bahwa di areal konservasi itu tidak boleh ada kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan pemanfaatan. Nah, sementara alokasi untuk eksploitasi sumber daya itu memang dalam perkembangannya lalu tidak memperhatikan konservasi, sehingga dalam proses produksi pemanfaatan sumber daya alam itu banyak yang meninggalkan aspek konservasi. Sementara alokasi-alokasi yang diperuntukkan konservasi itu tidak ada aspek pemanfaatannya sumber daya alam. Ini juga berjalan lama.
Sehingga pertanyaan-pertanyaan seperti di bawah itu, apakah konservasi dan development itu memang harus seperti itu atau uh, bisa go hand in hand. Memang perkembangan selanjutnya faktor yang uh, menjadi penting yaitu perkembangan yang terjadi. Jadi pada banyak negara maka kalau kita bicara sumber daya alam ya yang berada di misalnya hutan negara atau di kawasan-kawasan yang lain itu tidak bisa lepas dari kebutuhan-kebutuhan yang semakin lama semakin me- ya mendesak, semakin tidak bisa ditahan oleh karena banyak hal. Jumlah penduduknya semakin banyak, kemudian peningkatan demand-nya juga semakin cepat, sehingga akhirnya mempengaruhi dua areal produksi itu, area produksi dan konservasi. Fakta-fakta yang terjadi adalah alokasi konservasi yang awalnya mempunyai prinsip do nothing dan restriksi, pelarangan-pelarangan untuk melakukan hal-hal yang ada hubungannya dengan pemanfaatan sumber daya, itu tidak bisa bertahan juga oleh karena masyarakat itu semakin lama semakin uh, mendapatkan akses di situ, atau dengan kata lain alokasi-alokasi untuk konservasi itu tidak bisa terisolasi dari masyarakat, sehingga fakta yang terjadi adalah pada natural reserve pun itu ternyata juga terjadi pemanfaatan-pemanfaatan. Baik, ya, sebenarnya diawali dari pemanfaatan ilegal karena memang konsep konservasi adalah proteksi dan restriksi, perlindungan dan pelarangan. Tetapi kebutuhan masyarakat tidak bisa di faktanya adalah seperti itu. Sementara alokasi untuk produksi oleh karena juga dituntut oleh uh, peningkatan kebutuhan demand ya baik karena jumlah penduduk maupun perkembangan perkembangan ekonomi, maka juga dilakukan semakin intensif sehingga di dalam banyak hal itu lalu aspek konservasi itu ditinggalkan. Itu perkembangan perkembangan sebetulnya juga sampai pada pertengahan abad yang lalu. Ya, pertanyaan apakah konservasi dan produksi atau development itu bisa berjalan bersama-sama itu mulai difikirkan ketika perkembangan pada dua kawasan tadi, dua alokasi tadi, itu semakin terlihat dampaknya pada area konservasi ternyata karena pemanfaatan-pemanfaatan yang tidak bisa dihindari terjadilah yang disebut dengan degradasi. Demikian juga pada areal-areal atau alokasi-alokasi sumber daya yang untuk produksi disebabkan oleh karena tadi itu peningkatan intensitasnya, maka juga mempunyai dampak trade off degradasi sumber daya alam. Jadi kedua-duanya itu ternyata meninggalkan hal yang kurang lebih sama, yaitu terjadilah degradasi sumber daya alam itu. Nah ini yang fakta inilah yang lalu menimbulkan atau membuka pertanyaan kembali bahwa apakah konservasi dan produksi itu memang harus berjalan seperti itu dengan konsekuensi terjadi uh, degradasi sumber daya, atau bagaimana uh,
solusi yang harus dirumuskan supaya sumber daya itu bisa dibangun kembali, diselamatkan ketika sudah mengalami degradasi dan rusak bisa dibangun kembali. Pemikiran-pemikiran menuju ke situ itu juga berjalan cukup lama. Jadi kalau Bapak sekalian mempelajari itu mungkin pada pertengahan abad yang lalu, pada akhir pertengahan abad yang lalu itu tahun 70-an, 60-an itu orang sudah sampai pada satu pemikiran yang hampir menuju ke jawaban apakah konservasi dan produksi itu bisa go hand in hand itu. Yaitu dengan mulai dipikirkannya apa yang disebut dengan bagaimana supaya sumber daya alam itu bisa uh, tetap bisa memberikan manfaat dan juga bisa terhindar dari degradasi. Adalah apa yang disebut dengan istilah kelestarian. Kelestarian awalnya juga kelestarian. Nah, di dalam perkembangannya seperti kita diskusikan pada minggu yang lalu bahwa yang disebut kelestarian itu ternyata kalau hanya mempunyai rentang waktu generasi, ya, maka ada uh, konsekuensi juga bahwa sumber daya alam itu apakah ada jaminan bahwa bisa juga memberikan manfaat untuk generasi-generasi yang akan datang. Inilah yang kemudian orang uh, melanjutkan pemikiran ide-ide tentang pemanfaatan sumber daya alam itu dengan konsep yang lebih sekarang kita kenal dengan berkelanjutan. Oleh karena itu, kemudian sampai pada istilah sustainable development itu adalah konsep yang dikembangkan mulai dari konsep kelestarian, kemudian diperpanjang atau diperluas cakupan pandangannya untuk meliputi generasi yang mendatang, lahirlah konsep yang disebut sustainable development. Yang sekarang itu pun juga tidak serta-merta lalu bisa disepakati secara luas. Walaupun dunia atau planet kita ini sudah semakin lama semakin berada di dalam kondisi yang tadi dikatakan sumber daya alam mulai mengalami degradasi dan bahkan sebagian itu sudah berada di dalam batas-batas yang namanya limited, ya sudah terbatas. Nah itu uh, waktunya juga tidak cepat, tetapi memang harus menuju ke sana sehingga diusahakanlah dengan puncaknya yang disebut Summit di Rio itu. Jadi Summit di Rio itu adalah satu kesepakatan global yang uh, mengemukakan, yang menggunakan satu ide atau prinsipal bahwa konservasi dan eksploitasi atau conservation dan development itu harus berjalan bersama. Artinya apa? Artinya ketika kita bicara alokasi untuk konservasi, maka juga harus mengubah prinsipalnya tidak pada protection and restriction, tetapi juga lalu ada pemanfaatan sumber daya yang ada di situ. Demikian juga alokasi untuk
produksi atau yang development ini itu juga di dalamnya harus mengandung aspek-aspek konservasi. Itu sebenarnya makna hakiki dari apa yang disebut dengan sustainable development. Dan cakupannya jauh lebih luas, tidak saja dalam tentang satu generasi, tapi juga antar generasi. Jadi kalau kita melihat apa ya, definisi dari sustainable development itu sudah menjadi solusi sebenarnya atau jawaban dari pertanyaan yang di bawah itu. Apakah konservasi dan produksi itu bisa berjalan bersama-sama, go hand in hand. Ini yang sekarang kita sebenarnya kan berada di proses itu ya sekarang di dalam pemahaman sumber daya alam dalam bentuk apapun, apakah itu di dalam perkebunan, apakah itu dalam pertambangan atau dalam semuanya uh, harus menjawab apakah benar konservasi dan produksi itu memang bisa go hand in hand. Tuh, ini ya masih di dalam proses ya. Sebagian masih pada taraf pemahaman, sebagian lain sudah sampai pada implementasi gitu. Jadi juga masih beragam. Nah, oleh karena itu maka juga banyak kontroversi ketika kita bicara sustainable development gitu. Memang di dalamnya juga masih banyak kontroversi. Karena apa? Karena pemahaman ini jadi solusi jawaban bahwa konservasi dan produksi itu bisa dan harus berjalan bersama-sama. Itu masih berbeda-beda tingkat pemahaman dan tingkat implementasinya. Dan bahkan juga masih banyak juga yang belum memahami dan belum melakukan implementasi. Nah, itulah uh, memang perkembangan yang juga diwarnai oleh perdebatan atau kontroversi tentang konsep sustainable development itu sendiri. Ya, tapi perjalanannya bahwa jawaban itu juga harus segera dirumuskan dan disepakati, itu juga dipicu oleh fakta-fakta yang sekarang ini tidak bisa dihindari lagi. Kalau pada awalnya itu ada gejala terjadi degradasi sumber daya, tetapi sekarang uh, uh, kita atau semua sudah memahami dan merasakan bahwa dampak itu sudah semakin luas. Jadi tidak saja terjadi pada sumber dayanya itu sendiri, tetapi uh, terjadi pada ekosistem sumber daya itu, termasuk lingkungan dan sebagainya. Dan skalanya juga lalu sampai meluas pada skala-skala yang lebih luas. Orang mengatakan itu adalah sekarang skalanya sudah menjadi skala global. Jadi itu eh, apa namanya perjalanan-perjalanan yang mungkin sampai saat ini mesti harus menuju pada satu kesepakatan jawaban apakah benar konservasi dan eksploitasi produksi itu harus berjalan bersama-sama. Itu faktor-faktor yang apa namanya perlu dilihat, perlu dipikirkan. Ya, di satu pihak pertanyaan itu harus dijawab, tetapi di lain pihak fakta-fakta sudah menunjukkan bahwa ini harus segera diselesaikan. Nah, apa yang terjadi ketika konsep pembangunan berkelanjutan itu mulai dicanangkan dan kemudian mulai dikembangkan, mulai difahami,
semakin luas, maka eh, jawaban terhadap pertanyaan itu sudah mulai mengarah pada benar bahwa eh, apa namanya, konservasi dan pembangunan itu bisa berjalan bersama-sama. Jadi itulah yang kemudian sekarang digunakan sebagai pengertian yang hakiki dari apa yang disebut dengan sustainable development, atau kalau kita bicara pemanfaatan sumber daya alam, ya sustainable use of resources. Sekarang sudah mulai mengerucut menuju ke situ. Walaupun tadi juga sudah dikatakan bahwa walaupun sudah sampai pada tahapan ini, yang disebut uh, debat dalam tanda petik itu juga masih terjadi, masih terjadi. Tapi perjalanannya adalah menuju ke sana. Ya, apalagi sekarang pertanyaannya adalah sampai jauh mana sebetulnya kita memikirkan sampai pada generasi yang mendatang. Ya, ini semakin apa namanya, menuju kepada percepatan bahwa pertanyaan yang di atas tadi harus segera mendapatkan jawaban yang disepakati oleh semua. Nah, oleh karena kita sekarang juga sudah berada di dalam pemanfaatan-pemanfaatan yang cukup panjang, cukup lanjut, ya ada juga sumber-sumber daya alam yang sekarang ini sudah dirasakan di dalam kondisi-kondisi yang terbatas, delimited, atau orang mengatakan ini sudah dalam kondisi kritis. Kalau tidak dilakukan upaya-upaya konservasi, maka di dalam uh, waktu yang tidak lama akan menjadi habis. Konservasi dan pemanfaatan itu akhirnya kemudian diwujudkan di dalam bentuk Sustainable Development Goals itu pada 2015. Kalau kita lihat di dalam butir-butir tujuannya itu sampai pada tujuan-tujuan yang uh, dijelaskan lebih teliti, maka memang di dalamnya ada upaya-upaya untuk bagaimana supaya konservasi dan produksi itu bisa berjalan bersama-sama. Strategi dan teknik pendekatannya tentu sangat bervariasi. Jadi kalau sekarang kita sampai pada uh, apa namanya, teknologi atau view uh, teknologi sirkuler, sirkuler teknologi, sirkuler ekonomi. Jadi itu adalah perkembangan-perkembangan yang ingin menunjukkan bahwa konservasi dan produksi itu memang harus berjalan bersama-sama. Kalau tidak, maka trade off atau dampak-dampak yang sekarang dirasakan terhadap sumber daya maupun terhadap lingkungan itu tidak kunjung akan bisa diatasi dan bahkan bisa berlanjut. Sehingga sekarang ini boleh kita baca pada
banyak rumusan-rumusan tentang konsep yang disebut pembangunan berkelanjutan itu diawali dari bagaimana masalah konservasi dan produksi itu bisa berjalan bersama-sama. Sehingga kalau iya, maka kedua-duanya harus istilahnya interdependence. Dia harus merupakan isu yang benar-benar berkaitan satu dengan yang lain. Jadi tidak hanya disandingkan, tetapi eh, konservasi juga bisa memberikan manfaat, produksi juga bisa memberikan makna konservasi. Itu akhirnya kalau kita bicara pengertian hakiki dari sustainable development itu memang perjalanannya adalah bagaimana konservasi dan produksi itu kedua-duanya bisa digabungkan. Nah, peluang-peluang kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ketika dua hal itu berjalan bersama-sama, ya, ya memang ada kecenderungan pemanfaatannya uh, berlebih. Orang mengatakan over utilization, di mana pemanfaatan atau produksi itu uh, dilakukan sedemikian sehingga konservasi itu tidak berjalan dengan baik. Tetapi juga sebaliknya ada peluang-peluang terjadinya proses yang disebut underutilization. Ini akhirnya dua peluang yang satu dengan yang lain itu memberikan dampak yang sama. Overutilization akan berdampak pada sumber daya, sementara underutilization itu berdampak pada tidak terpenuhinya kebutuhan. Sehingga akhirnya kalau kita bicara go hand in hand itu artinya lalu keseimbangan. Sehingga orang mengatakan istilahnya juga bisa balance utilization, itu adalah pemanfaatan-pemanfaatan yang seimbang juga dengan aspek-aspek konservasi. Capaian-capaian sustainable development sebetulnya diarahkan pada keseimbangan itu. Bagaimana supaya terjadi keseimbangan, karena overutilization and underutilization itu ketika terjadi maka akan terjadi ketimpangan. Dampaknya bisa pada alam, nature, atau pada manusia. Dua-dua pilihan yang harus dihindari, jadi baik alam maupun manusia kedua-duanya harus go hand in hand juga. Konsekuensi-konsekuensinya itu kita sudah bisa belajar banyak lesson learn-nya, bahwa ketika terjadi overeksploitasi maka ada dampak-dampak lingkungan dan juga ada dampak-dampak ekonomi. Jadi apa yang ada di situ dicantumkan itu adalah contoh-contoh. Ya, tentu di samping itu ya banyak lagi, tidak hanya itu. Misalnya kerusakan habitat sampai ke kepunahan jenis kalau bicara lingkungan.
Tapi juga lalu eh, kedua hal itu sudah berjalan dan sekarang catatannya adalah orang mencoba untuk memberikan angka itu data. Jadi angkanya juga cukup drastis sebenarnya. Berapa persen, berapa bagian dari uh, kehidupan yang ada di planet ini yang ada hubungannya dengan sumber daya, baik flora maupun fauna, itu mengalami ancaman terhadap kepunahan atau bahkan sudah mengalami kepunahan. Secara ekonomi itu kalau terjadi overeksploitasi sebetulnya juga mempunyai dampak juga, misalnya terhadap sumber daya itu sendiri, sumber tanah lahan misalnya, sumber daya tanah itu faktanya adalah sebagian uh, orang mengatakan hampir 30% lebih bahkan itu sumber daya lahan yang terlibat di dalam pemanfaatan sumber daya itu sudah mulai menunjukkan degradasinya. Kita belajar dari bidang pertanian dengan intensifikasinya itu, nah sekarang juga sudah disadari bahwa ternyata sumber daya tanah, sumber daya lahannya mengalami degradasi. Semakin tidak bisa mendukung pemanfaatan. Kita mengenal apa namanya soil sickness, tanah-tanah yang mengalami degradasi kesuburannya. Sehingga dari aspek ekonomi tentu itu mempunyai dampak. Itu disebabkan karena overeksploitasi dalam bentuk intensifikasi misalnya. Belum lagi uh, kerugian-kerugian ekonomi yang disebabkan oleh kerusakan-kerusakan sumber daya sendiri, tanah, atau sumber-sumber daya yang ada di dalamnya, mineral, sumber daya air, itu sudah mulai mengalami degradasi sehingga dari aspek ekonomi lalu juga mempengaruhi itu. Sekarang juga sudah mulai dirasakan dampak yang lebih luas lagi terhadap kesehatan misalnya saja. Jadi hubungannya dengan emisi dan sebagainya, hubungannya dengan kerusakan-kerusakan lingkungan yang kalau orang merunut lebih jauh maka mempunyai dampak-dampak. Misalnya saja kerusakan ozon yang mulai terbuka sehingga fungsinya menyaring gelombang-gelombang cahaya yang merugikan itu lalu sudah mulai berkurang. Kualitas udara oleh karena polutan, karena polusi. Demikian juga kualitas air karena juga disebabkan oleh polusi. Itu bisa ya, dihubungkan ya, atau bahkan digunakan sebagai fakta-fakta yang menunjukkan bahwa overeksploitasi dari sumber daya itu memang harus segera diimbangi dengan konservasi. Banyak sekarang upaya-upaya untuk itu karena faktanya yang disebut overeksploitasi itu juga sudah banyak terjadi pada natural resources sekarang. Berbagai macam sumber daya
eksploitasinya sudah eh, ya namanya over itu sudah melampaui batas sehingga eh, natural resources-nya, natural capitalnya itu sekarang mulai menjadi perhatian untuk diperbaiki. Misalnya upaya-upaya restorasi, kemudian mencegah kerusakannya itu sendiri. Jadi ketika kerusakannya tidak dicegah, dikurangi, dilakukan restorasi pun juga tidak akan mengurangi, akan terjadi kerusakan. Oleh karena itu dua-duanya dilakukan. Sementara upaya di dalam produksi itu juga harus memperhatikan eh, kerusakan-kerusakan, baik kerusakan habitat, kerusakan lingkungan, dan sebagainya itu dihindari, tetapi juga ketika sudah mengalami kerusakan, itu lalu dilakukan restorasi. Areal-areal yang dilindungi itu supaya juga menjadi perhatian bersama, karena kalau sekarang diperhatikan yang namanya areal konservasi itu juga tidak cukup banyak di planet ini dibanding dengan area untuk pemanfaatan atau eksploitasi itu memang uh, tidak sebanding. Oleh karena itu yang namanya perlindungan area itu harus menjadi perhatian bersama sehingga orang menyebutnya itu adalah harus membuat global network tentang bagaimana melindungi uh, areal-areal yang dialokasikan untuk konservasi dan akhirnya bagaimana melindungi planet itu sendiri. Itu harus juga menjadi perhatian yang uh, dikembangkan supaya terjadi global network tentang itu. Nah, sementara memang ya oleh karena pemanfaatan tentu sistem produksinya sendiri itu diperbaiki. Seperti sekarang apa yang disebut dengan wasteless ya, atau zero waste itu adalah upaya-upaya untuk memperbaiki sistem produksi menggunakan eh, teknologi-teknologi yang lebih efisien sehingga bisa mengurangi dampak-dampak negatifnya, trade-off-nya. Manajemennya juga, karena sistem produksi itu juga. Jadi kalau kita bicara manajemen tentu dimulai dari kebijakan sampai pada uh, bagaimana prinsipal dan strateginya kemudian dikembangkan. Yang lain sekarang ini juga baru uh, dikembangkan dengan cukup intensif bagaimana uh, penggunaan-penggunaan sumber daya yang tergolong di dalam yang tidak terbarukan itu disubstitute, didukung oleh sumber-sumber daya yang terbarukan. Energi misalnya, energi yang berbasis fosil atau sumber daya yang tidak terbarukan itu harus didukung sekarang dengan substitute-nya yaitu berasal dari energi-energi yang renewable. Ini semua kalau kita lihat itu di dalam proses yang sekarang berjalan berjalan. Tentu kalau kita bicara uh, perkebunan sawit misalnya khususnya ini semuanya sudah apa namanya menuju ke arah implikasi ini. Nah, oleh karena itu maka
ketika konsep dasarnya itu lalu benar-benar dipahami, maka di dalam melakukannya, di dalam implementasinya, tentu akan terjadi percepatan-percepatan. Banyak sekarang ini usaha-usaha juga, misalnya hubungannya dengan konsumsinya sendiri. Orang mengatakan ya konsumsi sekarang harus diarahkan pada konsumsi yang bertanggung jawab, tidak berlebihan. Ya. Termasuk dengan demikian maka lifestyle juga harus berubah, lifestyle yang ramah lingkungan misalnya. Nah, demikian juga hal-hal yang hubungannya dengan penggunaan energi itu juga lalu orang mengatakan ya konsumsi yang uh, yang bertanggung jawab, ya, responsibly. Kemudian juga penggunaan sumber daya yang kemudian bisa berdampak yang lebih luas. Konsumsi itu juga bisa menjadi sumber bagaimana lingkungan itu bisa tercemar. Jadi misalnya aja yang disebut konsumsi yang bertanggung jawab itu juga tidak menimbulkan waste atau limbah. Produksi sendiri tidak menimbulkan limbah dan itu diselesaikan. Nah, juga dalam pola konsumsi lifestyle itu juga satu solusi tadi bagaimana supaya antara konservasi dan produksi itu balance, seimbang. Penggunaan energi khususnya oleh karena sudah lama, sudah sangat berlangsung lama, sumber energi yang bagi kehidupan manusia itu berasal dari sumber daya yang tidak terbarukan, fosil. Ini menyebabkan sumber-sumber daya itu sudah dirasakan dalam kondisi limited. Limited. Apalagi nanti kalau kita bicara bagaimana hak generasi-generasi berikutnya di dalam memanfaatkan itu. Ini lalu sudah semakin diupayakan supaya pemanfaatan energi atau pencarian sumber energi alternatif itu mulai dikembangkan. Nah, sebagai konsekuensinya maka memang juga bisa menyangkut pada ini reorientasi pada secara finansial. Karena konsekuensinya akhir-akhirnya adalah pada finansial. Yang disebut pemanfaatan itu tidak pemanfaatan yang langsung, tetapi melalui proses yang disebut proses ekonomi. Sehingga ada hitung-hitungan finansial di situ. Sehingga oleh karena itu ini juga perlu mengalami reorientasi supaya bisa mendukung kegiatan-kegiatan yang diarahkan pada keseimbangan antara konservasi dan produksi. Masalah-masalah yang ada hubungan dengan
social cost, environmental cost, itu lalu juga lalu menjadi bagian dari elemen yang disebut reorientasi dari financial flows. Jadi kalau konsekuensi hubungannya dengan social cost dan environmental cost itu juga lalu menjadi hal yang mesti harus diperhitungkan di dalam financial flows-nya itu. Nah, oleh karena di dunia ini, di planet ini tadi dikatakan bahwa mulai dari pemahaman sampai pada implementasi yang disebut pemanfaatan dan konservasi sumber daya alam yang seimbang itu juga tidak merata gitu. Maka ketika itu diketahui, maka kesepakatannya juga diarahkan pada bagaimana untuk memberikan perhatian kalau diperlukan adalah upaya khusus ya, reward terhadap konservasi. Oleh karena ya ketika kita bicara aspek konservasi dalam produksi itu, maka memang masalahnya adalah di atas tadi kecenderungannya adalah overeksploitasi atau undereksploitasi. Jadi kalau pergerakannya memang untuk pengembangan kehidupan manusia itu bisa saja konservasi memang harus mendapatkan prioritas dan bahkan harus mendapatkan kompensasi. Nah, kompensasi itu tidak hanya secara internal di dalam pemanfaatan, tetapi juga pada antar pemanfaatan itu. Oleh karena itu yang disebut reward itu bisa dilakukan di dalam internal, tetapi juga bisa dilakukan antar kegiatan. Jadi sekarang ada skema reward, itu misalnya carbon trade, itu juga sebenarnya reward ya, yang digunakan untuk memberikan penghargaan yang disebut environmental cost itu kira-kira bagaimana perkembangan ketika pertanyaan apakah antara konservasi dan produksi itu bisa go hand in hand, itu merupakan satu bahasan yang di samping sekarang itu sedang berproses menuju satu bentuk solusi yang optimal, yang sebaik-baiknya, tetapi juga memerlukan satu upaya yang supaya semua pihak itu bisa berjalan secara seimbang, proporsional. Kalau yang tadi itu pemahamannya dan implementasinya masih belum cukup signifikan, lalu ada reward, ini ada subsidi, bentuknya bisa macam-macam. Itu kira-kira kalau kita ada pemikiran tentang hal yang sangat krusial yang sudah lama berkembang, yaitu pertanyaan bahwa konservasi dan produksi itu apakah bisa go hand in hand, sementara kedua-duanya di dalam perkembangannya juga meninggalkan dampak-dampak terlalu konservatif atau terlalu overeksploitasi, itu juga menimbulkan ketidakseimbangan dalam perjalanan waktu. Kedua-duanya itu ternyata tidak bisa berada di dalam kondisi-kondisi yang seimbang, sehingga dampaknya baik konservasi itu juga mempunyai dampak, produksi yang berlebihan juga mempunyai dampak.
Ini kira-kira apa namanya dasar pikiran yang mungkin eh, sekarang ini menjadi PR bagi eh, ya kesepakatan-kesepakatan global supaya namanya konservasi dan produksi itu memang bisa seimbang dengan berbagai pendekatan. Dan itu terus-menerus berkembang. Tadi sudah diberikan contoh-contoh beberapa, dan bahkan perkembangannya itu sekarang ini juga lalu tidak apa namanya berhenti di situ. Sekarang ini ada event di Jogja di Instiper itu dengan berbagai pihak yang sekarang berada di Jogja ini sedang juga bicara mengenai bagaimana produksi itu bisa ditingkatkan oleh karena memang kebutuhannya seperti itu, tetapi juga bagaimana aspek-aspek konservasi itu dilakukan supaya akan mencapai apa yang disebut dengan sumber daya yang berkelanjutan, sumber daya yang berkelanjutan. Itu kira-kira yang topik yang saya sampaikan. Monggo silahkan, ini topik yang sebetulnya sangat mendasar, esensi, sehingga pengembangannya masing-masing dipersilahkan, karena ya kita semua ini sekarang ini terlibat di dalam hal ini, di dalam bagaimana supaya antara produksi dan konservasi itu bisa seimbang, dan akhirnya bagaimana sumber daya yang dimanfaatkan ini bisa berlanjut, berkelanjutan istilahnya, untuk generasi-generasi yang akan datang, sekaligus pada saat ini bisa mengurangi dampak yang disebutkan tadi, dampak terhadap lingkungan, dampak terhadap sumber daya itu sendiri, dan akhirnya adalah dampak terhadap kehidupan. Jadi banyak rumusan-rumusan yang dibuat, ya sistem-sistem yang dibuat, bagaimana ketika dua hal itu, konservasi kemudian digabungkan dengan produksi, itu orang bisa, banyak juga yang menelaahnya berdasarkan atas peluang-peluang. Ya, kalau kita terlalu tadi itu underutilization, itu bisa terjebak pada namanya conservation trap, ya, sehingga yang namanya undereksploitasi, overkonservasi. Dan kalau dilakukan sebaliknya, itu ada jebakan-jebakan atau risiko-risiko yang ada hubungannya dengan degradasi. Jadi dikatakan overeksploitasi itu risiko degradasinya ada. Sehingga antara keduanya ini dicari keseimbangan, batas keseimbangan. Orang mengatakan batas keseimbangan itu adalah krisis ambang. Ya. Bagaimana sebetulnya ambang yang cukup digunakan untuk menghindari kedua risiko itu, conservation trap dan degradation trap. Sehingga kalau itu dirumuskan dengan prinsip-prinsip yang dikembangkan, maka sustainable development yang di bawah itulah yang menjadi cara atau pendekatan supaya threshold itu bisa ditentukan. Nah, sustainable development sekarang karena sudah diterjemahkan yang lebih rinci di dalam bentuk Sustainable Development Goals, ya maka itu sekarang yang selalu diperjuangkan, disepakati supaya terwujud dalam bentuk macam-macam sekarang. Jadi misalnya ada batasan-batasan, misalnya kalau kita bicara yang ada hubungannya dengan sawit, ya RSPO,
Kemudian kalau hubungannya dengan industri atau teknologi ya ISO itu semuanya adalah hal-hal yang ada hubungannya dengan sustainable development dan bagaimana itu digunakan untuk menentukan threshold, titik seimbang supaya tidak terjebak di dalam trap konservasi dan jebakan degradasi. Karena kedua-duanya berisiko tadi itu terhadap sumber daya alam dan terhadap sumber daya manusia dan kehidupannya. Ya, jadi banyak sebenarnya pendekatan-pendekatan, bahasan-bahasan untuk mendekatkan tadi untuk menjawab pertanyaan apakah konservasi dan produksi itu bisa go hand in hand itu dengan berbagai konsep pendekatan. Jadi kalau mau mengembangkan ini maka bisa coba berkonsultasi dengan banyak pustaka gitu sehingga banyak tinjauan-tinjauan atau model-model yang dikembangkan untuk bagaimana supaya keduanya itu benar-benar bisa seimbang. Jadi ini konsep yang baru saja ditunjukkan tadi itu akhirnya bagaimana menentukan posisi dari ambang itu. Posisi ambang itu ditentukan oleh tadi dua hal, overeksploitasi, overutilization, dan underutilization. Diarahkan pada yang disebut balance utilization. Jadi posisi threshold itu ada di situ. Bagaimana menentukan supaya ada balance utilization, pemanfaatan yang seimbang. Sehingga yang disebut jebakan degradasi itu ya overexploitation, penggunaan yang berlebihan itu akan mengandung risiko atau trap yang disebut degradasi. Sementara underutilization itu juga akan terjebak di dalam trap konservasi. Sehingga kedua-duanya itu lalu. Jadi model tadi sebenarnya untuk mengetahui sampai jauh mana posisi dari yang disebut threshold itu, titik seimbang itu, menggunakan faktor-faktor itu. Tentu ini adalah model yang sangat general, ya, bagaimana model-model kemudian diterjemahkan di dalam berbagai ragam kondisi, berbagai ragam wilayah, itu tentu mempunyai persamaan-persamaan sistem yang berbeda-beda. Sehingga akhirnya orang mengatakan sekarang adalah win-win solution, atau kalau kita bicara manfaat ya win-win goal. Jadi tujuan-tujuan untuk konservasi, tujuan-tujuan untuk pemanfaatan atau produksi itu dua-duanya win-win. Dan kalau iya, maka yang disebut dampak-dampak tadi bisa dihindari, dan orang menyebut itu adalah bagaimana menciptakan keberlanjutan ekologi. Jadi kalau lingkungan, kemudian sumber daya tadi digabungkan menjadi satu, sebetulnya kalau kita bicara dari segi ilmu pengetahuan, ya itulah ekologi. Jadi bagaimana ecological sustainability itu bisa diwujudkan. Sehingga kalau iya, maka apa yang disebut dampak-dampak yang sekarang dirasakan dalam bentuk kerusakan, maka kerusakan itu sendiri dihentikan, dan ketika sudah terjadi maka dilakukanlah restorasi. Itu penjelasan lebih lanjut dari konsep itu lalu menjadi penekanan. Jadi misalnya ketika kita bicara keberlanjutan ekologi, ya maka konservasi
dan restorasi itu lalu menjadi satu pendekatan yang dilakukan ketika ada jebakan-jebakan yang tadi. Jadi kalau itu jebakan konservasi, ya ada trade off kerugian yang ada hubungannya dengan kehidupan. Dan kalau itu adalah over utilization, ya maka jebakan-jebakan degradasi tadi akan berlangsung. Sehingga dilakukanlah upaya-upaya yang tidak saja konservatif, tetapi juga ada upaya restoratif. Itu yang merupakan usaha-usaha yang semakin harus disepakati secara global tentu saja. Usaha-usaha untuk itu sekarang ini sedang dilakukan dengan berbagai cara. Banyak forum-forum global yang pada intinya adalah membicarakan mengenai itu bagaimana antara produksi dan konservasi itu bisa go hand in hand. Sekarang berada di dalam kondisi itu, dan bahkan orang sudah merasakan bahwa di dalam dekade ini ternyata harus ada percepatan. Percepatan itu disebabkan oleh karena banyak prediksi-prediksi apa yang akan terjadi, misalnya pada waktu-waktu contohnya 2050 apa yang terjadi di sana. Dan itu bisa diajukan lagi apa yang terjadi pada 2030. Jadi ternyata upaya-upaya seperti ini sekarang ini dirasakan harus dipercepat. Ada akselerasi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai pendahuluan pengantar di dalam kita semua lebih mendalami hal-hal yang ada hubungannya dengan produksi dan konservasi. Karena ya boleh dikatakan kalau kita bicara perkebunan atau usaha-usaha yang lain, ya, tidak saja sawit sebenarnya, juga perkebunan yang lain itu sekarang sudah sampai pada masalah yang ada hubungannya dengan bagaimana menyeimbangkan antara produksi dan konservasi. Ya, saya kira itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Dan lagi pengembangannya, pemahaman lebih lanjut, monggo silahkan, karena kita semua ini berada langsung di dalam proses itu. Monggo silahkan kalau ada komentar tentang ini. Saya yakin Bapak semua ini sudah mempunyai pengalaman dan keterlibatan langsung dengan masalah itu. Silakan. Cukup jelas, Prof. Cukup jelas ya? Kalau ya, maka lagi silakan untuk pemahaman-pemahaman yang lebih dalam bisa dikembangkan melalui pustaka-pustaka yang tersedia sekarang banyak tentang ini. Jadi maksudnya supaya ketika kita terlibat di situ mempunyai satu dasar pemikiran dan konsep yang cukup jelas. Saya kira kalau tidak ada, ya kita akhiri diskusi malam ini. Salam sehat untuk semuanya. Nanti akan kita lanjutkan dengan tema yang lain pada minggu depan. Saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, makasih Prof. Monggo kita. Terima kasih Pak. Kita akhiri kita. Waalaikumsalam. Lalu Prof.
kasih Izin live Pak selamat Prof. malam. Selamat malam. Selamat malam Pak. Sehat selalu, selamat Izin selamat live, bekerja Pak. juga.